Pernah nggak sih Anda ngerasa nggak nyaman di suatu tempat, tapi nggak bisa jelasin kenapa? Nah, itu intuisi Anda lagi ngasih sinyal. Di sini, kita bakal belajar cara mengasah intuisi itu jadi sebuah keahlian praktis, kesadaran situasional. Kita akan belajar langsung dari Annie, seorang asisten kesehatan yang setiap harinya mengandalkan keahlian ini untuk menjaga dirinya tetap aman. Kutipan dari Eni ini kena banget kan? Dia bukan agen rahasia atau semacamnya loh, dia seorang perawat. Ini bukti nyata kalau kesadaran situasional itu bukan cuma buat kondisi darurat aja, tapi jadi alat yang penting banget buat kehidupan kita sehari-hari. Jadi, sebenarnya apa sih kesadaran situasional itu? Ini bukan tombol panik yang cuma kita pencet pas lagi bahaya. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah kebiasaan yang kita latih setiap saat. Yuk kita bedah bareng-bareng definisinya. Intinya tuh simple banget, cuma ada 3 hal. Tetap waspada, hadir sepenuhnya di momen sekarang, dan perhatiin apa yang terjadi di sekitar kita. Inilah fondasinya. Tujuannya bukan buat nyari-nyari masalah, tapi supaya kita benar-benar paham sama kondisi di sekeliling kita. Nah, ini dia poin yang paling penting. Ini bukan soal jadi parno atau curigaan terus, tapi soal jadi orang yang siap. Kesadaran situasional itu justru memberdayakan kita loh, mengubah rasa cemas jadi rasa siap siaga. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita bawa konsep ini ke dunia nyata, dimulai dari tempat-tempat umum. Anggap aja ini sebagai garis pertahanan pertama Anda. Annie punya teknik praktis yang dia sebut pemindaian 3 detik. Jadi, tiap kali masuk ke tempat baru, coba deh lakuin ini. Pertama, lihat sekilas area sekitar. Kedua, perhatiin siapa aja yang ada di dekat Anda. Dan yang ketiga, ini yang paling krusial. Percaya sama insting Anda. Kalau ada sesuatu yang terasa aneh, jangan diabaikan. Tips-tips ini kelihatannya sepele ya, tapi efektif banget. Coba deh, kurangin main HP, mata kita jadi lebih awas. Perhatiin gerak-gerik orang lain. Bukan buat ngejudge ya, tapi sekedar observasi aja. Ingat, dengan sadar situasi, kita punya modal paling berharga, waktu untuk bereaksi. Oke, itu tadi kan di ruang publik. Sekarang, gimana cara terapinya di tempat kerja? Tempat di mana kita mungkin ngabisin sebagian besar waktu kita. Nah, di lingkungan kerja levelnya bisa jadi sedikit beda. Kesadaran di sini bukan cuma soal ngelindungi diri sendiri, tapi juga soal melindungi orang-orang di sekitar kita. Menurut Annie, ada 2 lapisan nih, manusia dan lingkungan. Kita harus sadar sama manusia di sekitar kita, gimana bahasa tubuhnya, nada suaranya, atau ada nggak perubahan perilaku yang aneh. Terus, kita juga harus sadar sama lingkungan fisik, di mana letak pintu darurat, ada potensi bahaya nggak kayak lantai basah gitu. Info-info kecil kayak gini bisa jadi penyelamat loh. Kita udah bahas dunia luar, tempat kerja. Sekarang, yuk kita bawa kesadaran ini pulang ke rumah. Pertanyaannya, apakah tempat yang kita anggap paling aman, beneran seaman itu? Betul banget, kesadaran situasional juga berlaku di rumah. Justru disinilah fondasi keamanan kita seharusnya dibangun. Dan kita kembali lagi ke tema utamanya. Ini bukan soal hidup dalam ketakutan, tapi soal mengurangi resiko. Keamanan di rumah itu bukan berarti kita harus bangun benteng, tapi soal mengambil langkah-langkah kecil yang cerdas. Kedengarannya dasar banget kan? Cuma ngunci pintu sebelum tidur atau ngecek detektor asap. Tapi justru inilah wujud nyata dari kesadaran situasional. Ini adalah langkah proaktif yang mengubah rumah kita dari yang kayaknya aman, jadi beneran terkonfirmasi aman. Kebiasaan kecil, tapi dampaknya gede banget. Oke, jadi kita udah tahu apa itu kesadaran situasional dan di mana kita harus menerapkannya. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, bagaimana caranya? Gimana caranya mengubah latihan ini jadi sebuah naluri atau refleks alami? Nah, ini dia kuncinya. Kesadaran situasional itu ibarat otot, harus dilatih terus-menerus. Awalnya mungkin rasa aneh ya, harus mikir dulu. Tapi makin sering dilatih, pemindaian 3 detik tadi bakal jadi otomatis. Jadi naluri alami yang kita lakukan tanpa sadar. Jadi, kalau ada 3 hal yang perlu Anda ingat dari sini, cukup ini aja. Tetap waspada, tetap aman, dan yang terpenting, tetap sadar. Anggap aja ini mantra keselamatan pribadi kita semua. Dan kita tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan untuk Anda. Ini bukan cuma rangkuman ya, tapi sebuah tantangan. Nanti setelah ini, saat Anda melanjutkan aktivitas, coba deh perhatikan. Hal pertama apa yang akan Anda sadari dengan cara yang berbeda? Ingat, kesadaran itu dimulai dari satu pengamatan kecil.